Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi kita akan bertrading pada pagi hari ini. Trading santuy ya. Trading santuy, terapkan disiplin, jaga psikologi gitu ya. Oke, kita akan trading dengan time frame 1 menit. Seperti biasa, kita ambil informasinya dari ini C4 nya, C5 ya. Kita ambil konfirmasinya dari sini ya, C1. oke. Ini C4 ya, C4 kita ambil dari C1 gitu ya. Oke, seperti biasa kita akan tunggu close periodenya dulu. Oke, kita open sampai 11.010. Oke, kita tunggu. Jadi titik OP kita bisa di C1 atau C2 atau C3 gitu dia ya. Maksimalnya di sini sih. Oke, yang penting kita harus nunggu dia. Kalau kita mau nge-buy, kita harus tunggu turun dulu. Kita mau nge-sell, kita harus tunggu naik dulu gitu. Oke. Kita tunggu apa konfirmasi yang dihasilkan. Nah, di sini dia kejenuhan daripada si seller ya. Oke, kita tunggu konfirmasinya. Oke, kita tunggu. Nah, dia konfirmasinya adalah kenaikan ya. Kita tunggu titik tertendanya dulu. Ketika nanti dia sudah terlalu tinggi naiknya, kita akan ambil reversalnya gitu dia. Jadi kita open nanti di C2 atau C3 nya gitu ya. Nah, di sini atau di candle satu lagi gitu. Yang penting kita akan tunggu dia titik terendahnya gitu dia. Oke, kita tunggu. Jadi kalau mau bermain santai dan bermain aman, ya memang kita harus nunggu-nunggu titik idealnya gitu dia. Tunggu sebentar. Nah, ketika dia naik seperti itu ya nanti kita tunggu di C3 nya gitu. Oke. Nanti ketika dia sudah terlalu jauh naiknya, nanti bisa kita ambil reversalnya gitu ya. Bisa kita ambil reversalnya. Nah, kita tunggu C3 nya ini. Apakah C3 nya ini cukup jauh untuk naik? Kalau dia cukup jauh, begitu jauh, karena tidak mungkin konfirmasinya kenaikannya sangat jauh seperti itu gitu. Maka bisa kita ambil reversalnya gitu dia. Oke, kita open di situ. Jadi tidak melulu kita harus mengikuti dia. Ketika dia sudah duluan naik ya berarti kita ambil reversalnya bisa. Ketika dia langsung turun tadi dulu, kita bisa ambil buy-nya gitu dia caranya. Untuk cara bermain aman ya. Kalau memang abang-abang nggak sabaran ya silakan di open aja gitu. Namun resikonya ya cukup berat gitu dia. Oke, kita tunggu di sini. Jadi kita bermain santai itu alangkah lebih enak ya, relax dia. Nah, seperti itu cara kita untuk mengeksekusi market gitu. Tidak melulu kita ketika mendapatkan kenaikan, kita tidak melulu harus open posisi buy. Ya kalau udah seperti ini di atas dia nggak masa kita ngambil buy lagi kan tidak mungkin gitu. Kecuali tadi kita tunggu dia turun dulu yang ini, baru kita bisa ambil buy-nya gitu dia. Oke. Jadi kita di sini cukup 3 kali open posisi atau 4 kali gitulah ya. Yang penting kita harus terapkan disiplin dan dan psikologi harus diterapkan gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Yang pasti profit lah ya. Karena dia kan kenaikan yang dihasilkan sudah begitu jauh gitu dan tidak mungkin dengan candlestick yang seperti ini tidak mungkin dia akan sejauh itu untuk naik gitu ya. Itu tidak mungkin gitu. Oke, profit. Kita tunggu C1 nya. Kita open sampai 11.14.
Oke. Kita tunggu. Jadi tadi kalau misalnya yang di sini, yang C1-nya, C2-nya ini turun dikit, atau misalnya C3-nya turun, bisa kita ambil buy-nya gitu dia. Namun di sini pun tadi kita bisa open buy, cuman dia rawan ya. Nah, ketika seperti ini kan udah kena sliding, hampir sliding ya. Gitu dia caranya. Untuk mengambil titik-titik yang paling ideal gitu. Oke, kita tunggu C1-nya konfirmasinya apa gitu ya. Nah, informasinya adalah kenaikan nih ya. Nah, kenaikan yang tidak begitu kuat ya, melihat candle di atasnya itu candle botak gitu. Nah, di sini sudah dikonfirmasi adanya kejenuhan daripada si buyer gitu. Artinya kenaikan yang dihasilkan ini menghasilkan kejenuhan daripada si buyer gitu dia. Oke. Jadi yang mau kita tunggu di sini adalah kita tunggu dulu dia naik, kita akan ambil sell-nya gitu dia. Nah, atau dia ketika dia turun sudah terlalu jauh, kita akan ambil buy-nya gitu. Nah, hanya sesimpel itu sebenarnya untuk bertrading ini gitu. Jadi tidak ada yang sulit gitu dia. Oke, kita tunggu naik dulu. Jadi titik open kita atau entry kita itu bisa di C2 atau C3 lah. Nah, ini dia titik entry-nya. Oke, jadi jangan terlalu buru-buru gitu. Kenapa kita nunggu dia C3-nya? Karena mungkin atau di C2-nya dia ketika kita dapat di sini konfirmasinya dia naik dulu atau dia turun dulu gitu. Jadi kita dapat titik terbaiknya gitu dia. Oke. Kita udah open di situ. Nanti ketika dia naik lagi kita akan tambahin gitu dia. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita boleh tambahin lagi. Nah, bisa kita tambahin. Karena kita tahu dia nggak mungkin sejauh itu gitu. Oh alah, kenapa nih? Oke, kita tunggu. Jadi abang-abang pun kalau bermain trading ini jangan mau terpancing emosi gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin sore ya. Jangan mau terpancing emosi gitu. Ketika loss sekali ya udah gitu, biarin aja, nanti ambil lagi di sebelah gitu dia. Nah, di sana kan masih banyak tuh. Oke, kita akan ambil lagi, naikkan dikit, kita ambil lagi di sini sell-nya. Oke, tambahin lagi. Oke, dia masih ngabisin napasnya ya. Kita tunggu. Harusnya dia nggak begitu jauh ya penurunannya. Nah, ketika ini nanti loss, kita akan ambil di sebelahnya gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, dia ngejar area di sini. Nah, itu dia. Itu yang mau dikejarnya. Oke, sebentar. 4 detik lagi ya. Loss semua ya. Oke, kita tunggu C1-nya gitu. Nanti kita akan open di 17-nya. Oke, 18 ya. 18 kita akan gantikan. Kita tunggu konfirmasinya di C1. Nah, kemungkinan besar dia penurunannya akan terjadi di sini karena sini sudah berbentuk doji yang membawa ke bawah gitu ya. Dia menghabiskan napasnya di sini dulu. Nah, itu dia. Oke, kita tunggu. Nah, dia itu kan sudah sampai di titik resisten globalnya ya. Dia sudah sampai di titik resisten globalnya. Namun kita tunggu konfirmasinya. Apakah konfirmasinya ini kenaikan atau penurunan gitu dia. Kalau dia kenaikan, nah seperti ini. Kita tunggu dia turun dulu baru kita ambil buy-nya gitu ya. Oke.
Karena kita tahu dia nantinya akan terjadi kenaikan lagi gitu. Kita tunggu C2 sama C3-nya ya. Kalau dia tidak dapat di C2-nya, kita akan ambil di C3-nya gitu dia. Oke, kita tunggu. Kita akan ambil sekali dulu di sini. Nanti akan kita tambahin ketika dia turun lagi ya. Gitu dia. Oke. C3-nya nanti kita akan open lagi, kita akan tambahin sebentar. Kita akan tambahin sebentar ya, kita tunggu turun dulu. Dikit lagi baru kita akan buy dia. Oke, karena kita tahu dia akan kembali naik lagi gitu ya. Nah, penurunan dan penolakan yang dihasilkan dari candle ini malah membawa candle merah yang membawa informasi kenaikan gitu dia. Oke, sebentar. Kita tunggu. Turunan dikit lagi kita akan buy dia. Nahan-nahan ya. Di perpindahan candle nanti masih bisa kita open posisi sekali lagi gitu ya. Perpindahan candlestick yang ini gitu. Oke, kita ambil di sini buy-nya. Tambahin lagi. Langsung naik dia ya. Sebentar. Karena kita tahu dia akan terjadi kenaikan kembali gitu. Oke, kita akan tambahin lagi di sini. Kan masih bisa dia dapat titik OP gitu ya. Artinya ininya belum perpindahan gitu dia ya. Itu makanya masih kita dapat ya. Nah, di C1, C2, C3 kita masih bisa open gitu. Nah, di sini kita masih bisa open dia. Bahkan sampai C ininya ya di 11 17-nya masih dapat gitu ya. Kita tunggu di sini. Nah, perpindahannya dia di detik ke-30 ya, 30. Dia pindah. Nah, titik OP-nya kurang bagus ya. Kita tunggu sebentar. Kita ambil lagi kenaikannya di sini. Karena kita tahu dia harusnya naik gitu ya. Oke. Loss ya. Kita ambil lagi. Nah, yang ini kita pastikan akan dapat gitu ya. Kita pastikan akan profit gitu. Oke, kita tunggu. Sebentar, kita akan ambil kembali ya. Yang loss tadi. Kita akan ambil kembali. Oke, kita tunggu. Karena kita pastikan dia harusnya naik ya, karena kenaikan yang dihasilkan dari sini belum maksimal gitu ya. Nah, dia kan masih ada penolakan di sini. Oke, sebentar kita akan ambil lagi. Dia akan terjadi penurunan kembali dia ya. Nah, di sini di C1-nya dia kenaikan yang tidak kuat ya, melihat dari bodinya gitu ya. Kita ambil 1 menitnya. Melihat dari bodinya yang seperti itu, dia tidak akan kuat untuk naik gitu. Oke. Bisa kita ambil sampai 2 berapa nih? 22 ya. Oke, sampai 22 kita bisa ambil sell-nya. Sebentar, kita tunggu dia naik dulu ya. Kita tunggu naik dulu. Ketika tidak naik, kita akan ambil reversalnya gitu dia. Oke, situ loss ya. Sebentar, kita akan ambil lagi. Titik OP-nya kurang tepat gitu ya. Kita tunggu dia turun dulu. Oke, bisa kita ambil di sini buy-nya. Karena kita tahu dia turun harusnya nggak sekuat itu gitu ya. Kita akan ambil kembali gitu ya. Nah, jadi seperti itu kalau kita ngalamin loss gitu.
santai aja. Karena 100% kita pasti bisa ngambil modal kita dan kita harus profit gitu ya. Nah, kenapa kita buy? Karena ini sudah terlalu jauh ya penurunannya. Makanya saya yakin di sini dia akan mengalami kenaikan. Nah, gitu dia. Oke, kita tunggu. Jadi ketika abang-abang loss ya jangan panik gitu. Untuk mengambil itu kembali ya memang kita harus santai untuk membaca arah harganya gitu. Ketika kita sudah panik ya udahlah, jong lah. Gitu dia. Oke, kita tunggu. Yang pasti ini udah pasti profit ya. Karena penurunan yang dihasilkan dia hanya sekecil ini dan dia membawa informasi kenaikan gitu. Itulah makanya saya ambil buy-nya di situ. Kita tunggu 1 menit 17 detik lagi. Oke, dia sudah di area ini ya. Nah, ini area base-nya nih. Kalau abang-abang masih ingat Sandy gitu ya. Oke. Dapat ya. Kita akan open lagi, berhubung belum kembali. Udah kembali sih ya. Udah kembali tapi belum profit ya. Kita akan ambil lagi. Kita tunggu dia C1-nya. C1-nya candle hijau yang sedang berjalan. Kita akan open sampai 11.26. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi seperti itu cara kita bertrading kalau kita ngalamin loss gitu dia bang. Santai aja. Emangnya kalau loss 30.000, 50.000 emangnya kenapa gitu ya? Kan kita bisa ambil lagi gitu dengan santai, tenang. Kita tunggu dia di sini. Oke, kenaikannya tidak begitu kuat ya, artinya akan terjadinya penurunan. Nah, ketika seperti ini kita bisa 2 titik dia, artinya ketika dia naik kita bisa ambil sell-nya, ketika dia turun kita bisa ambil buy-nya gitu. Jadi seperti itu cara kita mengeksekusinya gitu dia bang. Oke, kita tunggu di sini. Kita boleh ambil sekali dulu buy-nya di sini karena kita lihat C1-nya sudah turun gitu ya. Nah, namun ketika mau ngambil selanjutnya kita tunggu di C3-nya gitu. Ini kan C2-nya lagi turun. Kalau mau nambahin lagi nanti bisa di C3-nya ketika dia turun lagi gitu. Namun ketika dia naik terlalu jauh kita bisa ambil sell-nya kembali gitu dia. Oke. Kita tunggu. Oke, kita tunggu di sini. Karena kita tahu dia naik pun sebenarnya tidak kuat ya, cuman dia kalau mau ngambil sell tadi dia harus kita tunggu naik dulu gitu. Nah, baru kita ambil sell-nya di sini. Gitu caranya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau dia lagi turun bisa kita tambahin gitu dia. Nah, di sini kita tambahin. Oke. Turun dikit lagi akan kita ambil lagi ya, kita bantai dia ya. Oke, sebentar. Nah, sebentar kita bantai di sini. Kita habiskan saldonya. Karena kita tahu dia tidak akan begitu jauh untuk turun gitu dia. Oke. Kita tunggu. Harusnya dia masih ada perlawanan ya. Harusnya dia masih ada perlawanan ke atas gitu ya. Nah, dia kan sudah mulai dia. Sudah mulai muncul dorongan dari bawah gitu dia. Oke. Itu kenaikannya belum maksimal sebenarnya. Nah, dia masih nahan-nahan di situ ya. Kita tunggu. 3, 2, 1. Oke, yang sebagian yang di atas loss, namun posisi kita masih profit lah ya. Nah, jadi seperti itulah cara kita untuk bertrading dengan santai dan psikologi kita tetap terjaga walaupun kondisi kita di awal-awal mengalami loss gitu dia bang.
Jadi mungkin sekian dulu pada pagi hari ini. Kita akan sambung nanti sore lagi seperti biasa. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Selamat pagi.